Kalau itu memang kemudian kita lihat fenomena ini bahwa semakin banyak itu masyarakat di Indonesia dijejali atau pilihannya justru semakin banyak itu SD-SD swasta daripada SD-SD negeri itu. Ya, memang yang ini yang uang pangkalnya tuh bisa ya lebih dari 50 juta, ada yang bahkan sampai 100 jutaan uang pangkalnya. Jadi nyekolahin anak apa nyicil rumah? Kayak kita ini juga deg-degan juga resah dengan apa kebijakan yang sekarang dibiarkan mau masuk ke negeri yang problematik gitu kan, mau ke swasta dihadang oleh biaya. Betul gitu kan. Biaya. Jadi ya gimana dong? Ke negeri rebutannya nggak karuan, ke swasta dananya yang nggak karuan. Sahabat Kompas, ketemu lagi di podcast harian Kompas di balik berita. Nah, sahabat Kompas kalian, ini hari-hari memasuki anak-anak masuk sekolah. Jadi orang tua mulai ngantar, tapi di balik itu ternyata banyak kecemasan yang meliputi keluarga baru sekolah ini. Maksud saya adalah yang mereka baru mengantar anaknya sekolah. Nah, apa saja sebenarnya yang menjadi kecemasan-kecemasan itu? Antara lain adalah soal biaya, di luar soal perebutan sekolah. Hari ini kita sudah kedatangan, sengaja kita datangkan sebenarnya. Mbak Putri dan Mas Krisna ini dari Des Investigasi dan Jurnalisme Data. Saya ditemani Mbak Sari, akan ngobrol-ngobrol soal kecemasan-kecemasan tersebut. Bagi orang tua kayaknya kita relate ya. Nah, soal jumlah gedung itu Mas Krisna katanya punya data yang lebih lengkap tuh. Ada beberapa kota yang konon jumlah kelas sekolahnya hanya 1. Itu secara umum gitu gimana gambarannya Mas Krisna? Jadi kita pakai data referensi pendidikan dasar ya dari Kemendikdasmen, itu sebenarnya datanya terbuka untuk umum. Nah, kita memang sengaja nggak semuanya, karena kalau misalnya semuanya itu ada berapa ratus ribu sekolah. Nah, kita hanya mengambil beberapa sampel, yaitu di Jabodetabek dan 9 kota lain. Nah, itu kita grab jumlah sekolah di sana, termasuk dengan lokasi lengkapnya di kecamatan mana itu, baik negeri dan swasta. Nah, yang menarik itu kalau misalnya kita lihat dalam 6 tahun terakhir, tahun ajaran 2019-2020 dan 2024-2025 ini ya, itu memang ada tren kenaikan jumlah sekolah. Cuman kalau kita lihat lebih detail lagi, yang lebih banyaknya itu justru sekolah swasta. Oh gitu ya. Gitu. Nah, kalau kita ambil contoh aja kayak di Jabodetabek itu, dalam 6 tahun terakhir itu sebenarnya ada 567 sekolah baru. Itu kelas atau sekolah? Sekolah. Sekolah ya? Unit sekolah. Bukan jumlah ruang kelas. Bukan, ya? itu jumlah sekolah. Hanya yang negeri itu yang baru itu hanya 12. Sisanya jauh sekali ya. Sisanya itu swasta. Jadi ya kalau itu memang kemudian kita lihat fenomena ini bahwa semakin banyak itu masyarakat di Indonesia dijejali atau pilihannya justru semakin banyak itu SD-SD swasta daripada SD-SD negeri itu. Itu yang kemudian membuat biaya bengkak tadi kah? Kalau biaya bengkak ini sebenarnya kita juga coba melihat ya dalam sampel di Jabodetabek itu, kita coba melihat sebenarnya dalam beberapa tahun terakhir itu bagaimana sih pertumbuhan penduduknya gitu. Yeah. Nah, kita coba menganalisis spasial pakai data Global Human Settlement Layer gitu dalam 5 tahun terakhir. Kita pengen tahu daerah mana aja sih yang pertumbuhan penduduknya tinggi gitu. Nah, kita ketahui bahwa penduduk bertumbuh tinggi itu ya di Jakarta memang masih ada, tapi juga banyak juga di pinggiran Jakarta, di daerah Kabupaten Tangerang, Tangsel, dan juga kota bahkan Kabupaten Bekasi. Cuman ketika data itu ada, kita cross juga titik-titik sekolah ya. Kita cross, kemudian kita amatin. Di daerah yang padat penduduk itu, pertumbuhan penduduk tinggi itu sebenarnya persentase negeri dan swasta seperti apa sih? Nah, nyatanya justru malah mereka daerah-daerah yang pertumbuhan penduduk tinggi itu persentase lebih besarnya itu justru sekolah swasta. Data ini menunjukkan 58% itu justru lebih banyak di SD swasta. Dalam artian itu berarti mereka yang area-area yang semakin banyak penduduknya, yang mungkin juga semakin banyak anak-anak yang membutuhkan sekolah untuk sekolah dasar,
pilihannya justru malah lebih banyak sekolah swasta Swasta. daripada Itu sekolah profil swastanya dikategorikan nggak misalkan A, B, C? kebetulan kalau di Apakah di wilayah padat penduduk itu misalkan ya kemampuan ekonomi warganya seperti apa dan apakah dipenuhi oleh swasta yang sesuai gitu loh. Nah, Sementara negerinya nggak ada. Nah, kalau di data referensi itu memang tidak diklasifikasi ya, apakah karena di sana juga tidak ada biaya sekolah juga. Hanya saja ada beberapa klasifikasi kayak sekolah itu swasta atau madrasah intibadiah, intibadiah swasta. Kemudian ada juga sekolah SD Kristen Katolik itu juga ada. Cuman kalau untuk biaya itu memang nggak ada. Tapi ngambil contoh aja ya. Saya kemarin coba ngulik di salah satu desa di Bojonggede Depok itu termasuk daerah yang pertumbuhan penduduknya tuh sangat tinggi. Jadi dalam 5 tahun terakhir tuh bisa nambah antara 1.000 sampai 3.000 penduduk dalam 1 kilometer persegi. Itu berarti kan cukup besar sekali. Itu dari ada total 10 sekolah dasar, tapi hanya ada 1 SD negerinya. Berarti Sisanya tuh swasta. nggak match ya antara Nggak match. pertumbuhan penduduk dengan infrastruktur pendidikan Betul. dari negara ya. Ditambah lagi memang satu-satunya ini sebenarnya kalau dilihat dari kualitas cukup bagus karena akreditasnya A, kemudian memiliki perpustakaan dan juga memiliki laboratorium sains. Ini yang sekolah SD Sekolah negeri SD itu. itu. Yang tinggal cuma satu itu. Dan kalau waktu itu saya lihat kapasitas Daya daya tampungnya. tampungnya tuh 900 murid. Kalau misalnya kita bagi 6 kelas itu ya kurang lebih hanya 150 murid untuk murid baru yang bisa masuk. Nah, kalau misalnya kita lihat itu pertumbuhan sangat besar, kapasitas hanya 150 murid, otomatis ya dengan sistem domisili, penerimaan itu ya otomatis nggak mungkin bisa masuk semua di sana. Jadi kalau misalnya berebut dan tidak terpental dari itu ya mau nggak mau pilihannya ya swasta di sekitar situ. Jadi ini menimbulkan pasar ya, yang kemudian ditangkap swasta, Jadi ceruk pasar. ceruk, dan harganya tidak terkontrol. Betul. Harganya nggak menyesuaikan dengan profil daerah tersebut ya? Biasanya tidak, biasanya tidak apa ya, kan kadang-kadang swasta bangun itu hanya ngeliat ada tanah kosong dia beli kemudian dibangun kan, ya tidak melihat kondisi sekitarnya ya, taruhlah apa ya di kawasan BSD itu kan banyak tanah kosong ya dan banyak sekolah swasta bermunculan. Nah, tanah kosong itu kan sebetulnya di sekelilingnya kampung ya. Nah, otomatis yang masa orang kampung swasta yang puluhan juta gitu kan, ya enggak juga kan ya, pada akhirnya ya swasta hanya apa biayanya ya sesuai yang dia terapkan gitu kan, Suka-suka suka-suka aja gitu. Berarti kalau kayak gitu, katakanlah swasta-swasta yang tumbuh di kawasan-kawasan seperti itu belum tentu menampung kebutuhan wilayah setempat ya. Betul. Jadi jadi penonton aja mungkin. Tuh, ya? jadi penonton dan justru muridnya jarak jauh nih, jangan-jangan jauh. 5 kilo lebih gitu kan dari Aturan sekolah. domisili nggak berlaku. Nggak kan? berlaku. Swasta bebas ya kan. Bebas gitu. Sementara pada saat yang sama ada beberapa sekolah yang siswa barunya hanya 1 atau 2. Ya. Nah, apa yang terjadi sebenarnya? Sebetulnya begini ya, pemerintah itu kalau menambahnya juga tadi cukup seret ya, cukup seret. Terus kemudian kalau dia nambah itu juga kadang-kadang tidak melihat daerah mana sih yang pertumbuhan penduduknya tinggi gitu kan. Jadi asal kayak menambah kualitas. Jadi mungkin perhitungannya sekian penduduk usia sekolah dasar misalnya, itu kan ada teorinya ya, dengan sekian jumlah penduduk usia dasar itu harus berapa sekolah gitu kan. Misalnya ketika dilihat udah mencukupi, ya udah nggak usah dibangun gitu kan. Tapi kan ya nggak bisa kayak gitu. Atau misalnya kurang mencukupi kemudian dibangun tapi tidak dilihat lokasinya di mana ya. Kok tadi Mas Pak cerita dekat rumahnya dibangun di mana Mas? Di kampung saya itu ada 2 SD negeri, yang satu ada di barat, satu di timur. Itu masing-masing di depan lokasi pemakaman. Perkuburan umum, pemakaman umum itu loh. Jadi kebayang anak-anak SD suruh belajar di depan kuburan. Sedikit memang sekolah di sana. Jadi ingat akhirat. Jadi langsung ingat akhirat dan begitu masuk SD langsung Mempertebal akhlak baik. Iya, itu tadi. Mungkin ini ya cari murahnya gitu, tanah yang murah terjangkau gitu ya. Tapi tidak melihat aksesibilitas tadi ya. Orang jadi malas sekolah. Ini Jeng, kita juga perlu menggali lebih jauh sebenarnya angka-angka tadi itu berapa. Nah, sudah hadir sebenarnya
Mbak Judith yang nanti akan sementara menggantikan Mas Krisna untuk kita ajak ngobrol lebih jauh. Silakan Mbak Judith untuk masuk. Sahabat Kompas, ini sudah hadir Mbak Judith, bagian dari Desk Investigasi dan Jurnalisme Data. Nah, ini karena Mbak Judith ini yang pegang data lengkap, maka kita hadirkan. Nah, Mbak Judith ini tadi kan dibilang bahwa jumlahnya itu bisa dikatakan tidak masuk akal peningkatan. Sebenarnya seberapa gede dan kenaikannya itu berapa persen per tahun untuk biaya masuk sekolah dasar? Oke, mungkin kalau misalkan kami membandingkan saja ya langsung dengan gaji orang tua gitu, itu tuh selisihnya tuh bisa 5 kali lipat lebih cepat pertumbuhan biaya sekolah ini dibandingkan gajinya orang tua. Seperti itu. Kenaikan gajinya orang tua seperti itu. Jadi kalau kita detailkan data-datanya itu yang mempengaruhi apa aja sih? Nah itu ada pertama ya transport ya. Yang kedua juga ada SPP seperti itu. Dan ini kan sebenarnya dari pihak BPS sendiri sudah mengakui bahwa ya karena kami mengambil datanya dari BPS, ya mereka tuh menyurveinya itu mayoritas yang mendorong kenaikan itu adalah sekolah swasta faktornya. Angka realnya berapa untuk masuk SD? Nah, temuan. Jadi kami akhirnya mengolah data yang lain ya Mbak Putri ya. Dimulai dari Mas Krisna sudah mengumpulkan beberapa sekolah waktu itu. Cuma memang sekolahnya itu sekolah swasta ya, SD swastanya itu memang yang kami kategorikan wah ini SD swasta yang melangit begitu ya. Okay. Jadi kami akhirnya melengkapi juga dengan akhirnya membagi menjadi 3 kategori. Ada yang kelompok ABC lah biar enak kita ngomongnya ya. Yang C ini memang yang melangit, yang A itu ya sebenarnya pas kita lihat, masih bisa ya uang pangkalnya mungkin di bawah 1 juta, SPP-nya 300.000 per bulan. Masih sangat. Dan itu di Jabodetabek seperti itu. Dan tentunya memang jumlahnya terbatas ya, tergantung kemampuan belusukan orang tuanya gitu. Dan pas kita lihat, kurikulumnya selain pakai kurikulum nasional dia mengedepankan karakter gitu. Jadi memang khasnya swasta kan menawarkan karakter-karakter tadi ya kayak akhlak gitu ya. Jadi masuk karakter mahal itu ya. Oh ya, karakter mahal betul. Jadi ada 3 jenis dan kita di rata-rata itu kalau misalkan 6 tahun bersekolah di SD ya normalnya kan 6 tahun itu kira-kira butuh dana sekitar 211 juta rupiah. Tapi itu kan yang tengah. Nah, kalau yang di kelompok A itu sekitar 28 jutaan. Selisihnya jauh ya. Betul, memang selebar itu ternyata range harga. 28 ke 220. Masih ada satu lagi. Satu lagi itu yang C ya. Yang C itu 600-an juta. 600-an juta. Oh, itu dalam 6 tahun. 6 tahun. Jadi ya berarti yang C itu kan 1 tahun kira-kira ya 100 juta lah ya kalau misalkan pukul rata gitu. Ya memang yang ini yang uang pangkalnya tuh bisa ya lebih dari 50 juta, ada yang bahkan sampai 100 jutaan uang pangkalnya. Seperti itu. Jadi ini nyekolahin anak apa nyicil rumah? itu dia. Mungkin ya begitulah ya. Baru SD loh, baru SD. Baru dasar gitu ya. Anggapan bahwa pendidikan adalah investasi dianggap sebegitunya ya ternyata bagi keluarga. Itu investasi kan, pendidikan investasi, tapi ternyata orang tua juga ternyata mesti mempersiapkan investasi kalau biayanya diambil rata-rata yang 211 tadi. Betul. Hitung-hitungannya gimana itu? Dari anak lahir? Dari anak lahir. Jadi atau anak masih di perut nih? Kayak ya memang ya kalau misalkan lucu-lucuan sama warganet tuh saya suka melihat bahwa iya nih anak baru lahir aja udah masuk waiting list sebuah daycare atau sebuah PAUD gitu ya. Kayak belum lahir aja udah masuk waiting list gitu. Jadi kalau SD ya mungkin kita memang harus mau mempersiapkan ya karena kan jangka waktunya tuh jelas gitu ya kalau misalkan sudah mulai anak lahir, kita setidaknya kalau misalkan usia anak SD memang ya 7 tahun saat ini aturannya ya sudah dalam 7 tahun itu kita menyisihkan ya bersama pasangan tuh 2,1. Itu angka moderat ya. 2,1 juta. Moderat benar moderat. Moderat. Sebenarnya ketika kita tadi memilih yang 28 jutaan ya itu bisa di bawah 1 juta. Sekarang 700 ribuan lah per bulan. Dengan catatan kita juga pintar-pintar memilih instrumen investasinya yang pasti kan harus mengalahkan inflasi. Kami memproyeksikan ya waktu itu kita pakai investment rate atau imbal hasil dari investasi 5% lah, itu di atas inflasi yang 3% kayak gitu. Jadi ya kalau 5% tuh kemungkinan ya reksadana atau misalkan pasar uang. Emas gitu? Emas juga bisa ya. Memang kalau misalkan orang tuanya berani resiko tinggi, mungkin berani di saham ya bisa dapat yang
investment rate lebih tinggi lagi. Jadi kemarin kan di tulisan yang 211 juta itu kami menyediakan kalkulator investasi kan bagi pembaca. Eksklusif hanya untuk pembaca Kompas. Iya. Tinggal masukin angkanya, dan setelah saya ngintip-ngintip tuh ada juga orang tua yang sudah berani kayak saya berani nih nyari yang instrumen investasi yang investment rate-nya atau imbal hasilnya itu sekitar 15%. Mungkin ya itu kayak itu berarti biasanya korelasinya ke saham kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi ya itu balik lagi ke selera orang tua masing-masing. Tapi yang penting adalah jangan sampai orang tua ini masukin anak ke swasta tuh kayak hanya ikut-ikutan kayak gitu. Atau hanya karena gengsi gitu. Karena kan tidak menutup kemungkinan SD negeri di sekitarnya ada juga yang bagus, walaupun banyak yang banyak yang perlu kita evaluasi dari SD negeri seperti itu. Jadi ya dikembalikanlah sesuai dengan kebutuhan keluarga masing-masing. Soal harga itu tadi dari 28 juta sampai 600 juta. Dan 600 juta ini kayaknya investasi juga berat ya, bobol bank. Mungkin itu hanya yang 20% terkaya. 20% terkaya. Nah, tapi kalau harga itu nggak bisa nggak bisa, pemerintah nggak punya regulasi atau yang bisa menahan supaya harga itu tidak kayak dilepaskan aja di pasar bebas pendidikan gitu loh. Kemarin kami mencoba wawancara dengan pemerintah Kemendikbudrismen, kemudian dalam jawaban tertulisnya itu dijawab mereka hanya bisa menghimbau kesatuan pendidikan swasta masing-masing, karena itu kan lingkupnya mereka masing-masing. Beda, ya gitu kan. Kemudian yang kedua mereka memberikan subsidi buat anak-anak yang terpaksa bersekolah di swasta. Ini kaitannya nanti dengan yang putusan MA kemarin ya, menggratiskan itu. Menggratiskan pendidikan di swasta gitu kan ya, itu. Jadi mereka jawabannya dua. Mereka hanya bisa menghimbau, dan yang satu lagi ya memberikan subsidi. Cuma subsidinya seperti apa kan kita belum tahu ya, masih belum dikaji secara mendalam ya. Ya kalau subsidinya doa ya sih ya. Jadi batas atas itu nggak bisa diatur ya. Itu lucunya sebenarnya yayasan asosiasi sekolah swasta aja sudah mengusulkan pada pemerintah. Mereka menyatakan keberatan kalau dikasih BNSP ya, Badan Nasional yayasan yang asosiasi Pak Saur itu Pak Saur Panjaitan bilang wah kami selebar itu kan ya range-nya ya, kesenjangannya selebar tuh, buat aja lah batas atas kan ibarat tuh kalau misalkan batas atas kan seperti tarif pesawat ya, misalkan dari kota A ke kota B ditargetkan paling atas maksimum 1,5 juta, pada akhirnya kan maskapai itu berlomba-lomba 1,493, 1,495 kayak gitu. Tapi jadi masih masuk akal lah ya. Masih masuk akal. Jadi kan agak terkontrol ya di situ harga atasnya, mungkin nggak sampai 600 juta, dan ya padahal ya dia bilang ya kan sebenarnya komponen kenaikannya itu kalau misalkan dari sekolah swasta kan utilitas lah, air, listrik seperti itu, lalu juga gaji guru tentunya. Karena kan harapannya ya logikanya ya kalau misalkan logika awam makin tinggi sekolahnya, gaji gurunya harusnya makin sejahtera. Ternyata enggak ya. Nah kalau saya lihat komentar warganet di postingan harian Kompas tuh kayak ini masih ada, biarpun kok SPP-nya segini kok masih ada guru swasta yang di bawah UMR. Jadi ada curhat-curhat warganet yang mungkin menarik juga kalau ada di topik dilanjutkan ya. Liputan yang kemarin tuh ketika kami yang Frugal Living itu kami sempat wawancara satu dosen SD swasta, satu guru SD swasta itu yang gajinya 3 juta. 3 juta. Dia punya di Jakarta anak. Pusat gitu. Punya anak, punya istri. Ini swasta yang seperti apa? Yang swasta SPP-nya... berbasis agama itu. SPP-nya sepertinya tidak, kalau dilihat nggak sampai yang puluhan juta, enggak ya. Tapi semestinya dengan SPP itu bisa lah lebih dari 3 juta ya. Betul, paling nggak melebihi UMR lah ya. Ini duitnya mengalir ke yayasan atau dengan kata lain ke owner, ke pemilik. Betul. Oke, itu yang karena industri pendidikannya dilepaskan gitu aja, nggak ada. Betul. Ini isunya berarti lebih ke ketimpangan ya, potret ketimpangan sebenarnya. Ketimpangan dalam akses pendidikan. Dan juga pembiaran Mbak SF ya, yang kami lihat bahwa sebenarnya kan pendidikan dasar itu sudah diamanatkan di Undang-Undang Dasar ya, pendidikan dasar. Itu adalah hak semua warga kayak gitu. Berarti itu kan harusnya menjadi barang publik ya, barang public goods gitu. Tapi ya karena sudah dibiarkan tadi ya di pasar bebas atau ya neoliberalisme ini ya akibatnya tuh jadi malah private goods atau barang komersial dan itu yang tidak itu yang tanda kutip tidak diatur oleh pemerintah atau dibiarkan oleh
pemerintah. Padahal kan tadi swasta sebenarnya sudah, ya udahlah nggak apa-apa, atur aja nih, atur kami lah kayak gitu, sudah minta diatur. Tapi dari pemerintah cuma sifatnya himbauan gitu. Jadi himbauan sampai kapan? Yang bisa tidak usah dihiraukan ya. Sangat sayangkan ya, pendidikan dasar yang menjadi hak dasar harusnya jadi barang publik, ya malah akhirnya menjadi barang privat atau barang komersial yang akhirnya bisa diakses oleh segelintir orang. Kan kalau kami dari serial feature-feature kami tuh menunjukkan bahwa yang terutama yang paling terdampak kan warga menengah ke bawah ya, yang ketika tidak bisa mengakses negeri, SD negeri, mau tidak mau ke SD swasta, tapi SD swasta ya ternyata seperti itu, terbebani duitnya juga kayak gitu. Mempertajam Gini indeks di negara ini juga kan sebenarnya, ketimpangan sosial. Nah itu kita kalau mau menuju Indonesia emas, sementara kita sekolah aja kayak begini, ini seberapa suram kalau ini dibiarin? Jadi ya tergantung seberapa kuat kelas menengah inilah, karena memang kelas menengah ini yang terutama ya kita ini kan sebenarnya sudah menyadari bahwa pendidikan itu sebuah sarana untuk kita naik kelas pertama, dan dari situ kita juga salah satu sorotan yang kelas menengah itu kenapa mereka memprioritaskan pendidikan kan juga karena menyadari perannya pendidikan ini dalam nanti mereka hidup berpolitik, ya kan kita hidup ini memang nggak bisa jauh dari kebijakan politik seperti itu. Tapi ya di sisi lain rentan juga kalau misalkan ada PHK, kalau misalkan gaji dipotong, ya akhirnya mereka akan sangat sulit ya memprioritaskan pendidikan ini gitu. Jadi bukan bawah aja sebetulnya, menengah kayak kita ini juga deg-degan juga, resah dengan kebijakan yang sekarang dibiarkan mau masuk ke negeri yang problematik gitu kan, mau ke swasta ya, dihadang oleh biaya. Betul, gitu kan. Biaya. Jadi ya kemana dong? Ke negeri rebutannya nggak karuan, ke swasta dananya yang nggak karuan. Jadi kita hidup di republik yang nggak karuan. Jadi teringat kita waktu itu yang sempat viral ya, slide presentasi di sebuah badan pemerintah yang menulis bahwa ya kesehatan pendidikan itu prioritas penunjang dibandingkan dibandingkan yang sebelahnya tuh, kotak sebelahnya itu kayak ya begitulah. Oke. Posisinya kehidupan ini. Tabahkan hatimu. Kita sebagai orang tua ini harus saling menguatkan. Betul, saling bantulah. Saling mandiri. Oke, sahabat Kompas, itu tadi obrolan yang ya cukup mengkhawatirkan memang sebagai orang tua, dan semoga ini menjadi kesadaran bersama, kemudian keluar kebijakan-kebijakan yang lebih bijak agar orang tua ini paling tidak kecemasannya berkurang. Begitu juga dengan Anda sekalian sahabat Kompas. Sampai ketemu lagi di Balik Berita episode berikutnya. Dah.